Sang firman itu nyata di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Kami rindu mendengarkan apa yang menjadi pesan-pesan-Mu buat kami di momentum Natal ini, Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Persiapkan seluruh sidang jemaat Tuhan yang hadir pada pagi hari ini, seperti Tuhan mempersiapkan hati-hati orang-orang yang ada pada masa yang lampau. Seperti Tuhan membuka hati Lydia, Tuhan membuka hati Sakeus dan yang lainnya untuk mendengarkan firman Allah. Tuhan buka hati kami juga pada pagi hari ini. Sebagaimana Tuhan memakai hamba-hamba Tuhan pada masa yang lampau, demikian juga kami merindukan Tuhan pakai hamba-Mu Tuhan yang Engkau beri kepercayaan untuk menyatakan apa yang menjadi pesan-Mu Tuhan. Sebagaimana Tuhan berbicara pada masa yang lampau, bicaralah juga kepada kami pada saat pagi hari ini, Tuhan. Kami serahkan seutuhnya dari awal, pertengahan sampai kepada akhirnya. Kami percaya ada dalam kendali Allah Roh Kudus. Kami diberkati, kami dikuatkan, kami disegarkan, kami didorong, diberi motivasi, diberi pengajaran untuk semakin lebih mengenal Tuhan. Ini doa syukur kami, Tuhan. Kami sambut firman Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang siap diberkati bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk, Tuhan berkati kita semua. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita memasuki bagian yang ke-6 dari pembahasan kita tentang tema marilah sekarang kita ke Bethlehem. Saya mau kita memperhatikan kembali ayat yang menjadi sorotan kita, yaitu di dalam Injil Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-15. Untuk kesekian kalinya, sekali lagi kita membacakan bersama-sama ayat ini. Bapak Ibu Saudara yang diberkati, 1, 2, 3. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Tidak bosan-bosannya kita membacakan ayat ini sebagai ayat yang menjadi sentral daripada pembahasan kita di tema Natal. Marilah sekarang kita ke Bethlehem. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sudah memperhatikan 5 bagian besar daripada tema ini, yaitu kita membahas tentang kota kecil yang menjadi besar, Jesus my everything, suka duka Bethlehem, pergi ke Bethlehem bukan tinggalkan Bethlehem. Lalu tadi malam kita belajar tentang bagaimana hidup di dalam kesederhanaan dengan melihat pada peristiwa kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita masuk pada bagian yang ke-6 dengan subtema temukan semangat rohani di Bethlehem. Ini adalah bagian yang sama-sama kita mau pelajari pada kesempatan diberkati ini. Saya akan menyoroti secara khusus dari gembala-gembala dan para malaikat bala tentara sorga yang ada di dalam Lukas pasal yang kedua itu, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-20. Jadi kita akan menyoroti secara khusus ya tentang gembala-gembala, para malaikat dan bala tentara sorga yang
saya melihat bahwa mereka punya semangat rohani yang luar biasa. Jadi kalau Tuhan mengajak kita lewat PGI untuk mari segera ke Bethlehem, atau mari sekarang kita ke Bethlehem, maka tentu di balik daripada ajakan itu, kita semua mau diberitahu untuk menemukan semangat rohani yang ada pada tokoh-tokoh di dalam Lukas pasal 2 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-20. Nah, saya berikan dulu beberapa alasan tentang subtema ini. Kenapa saya mengatakan bahwa ketika kita belajar dari gembala-gembala dan para malaikat, kita menemukan adanya semangat rohani dalam diri mereka. Yang pertama, mari kita lihat Lukas pasal 2 ayat yang ke-15 itu, dari kata marilah. Ya, saya ulang, kata marilah itu ditulis dalam bentuk perfect. Yang namanya bentuk perfect adalah suatu kata perintah yang berlaku terus-menerus. Jadi saudaraku, kalau dikatakan marilah kita pergi ke Bethlehem, itu berarti saya pernah sampaikan pada pertemuan kita yang keempat bahwa ajakan ini berlaku juga untuk kita, karena ditulis bukan hanya untuk satu kali, tetapi berlaku terus-menerus. Itu berarti relevan untuk kita sekalian. Tapi pada pagi hari ini saya mau menyoroti kata marilah, ajakan yang berbentuk profet itu dalam konteks tentang suatu kegiatan yang dilakukan. Kalau seseorang itu bisa melakukan sesuatu dengan terus-menerus, itu karena ada semangat. Kalau tidak ada semangat, orang tidak bisa mengerjakan sesuatu secara present atau secara kontinu, secara terus-menerus. Itu tidak bisa. Kenapa orang bisa ibadah terus-menerus? Karena ada semangat. Kenapa orang baca Alkitab terus-menerus? Karena ada semangat. Kenapa orang bisa berdoa terus-menerus? Karena ada semangat. Kenapa orang bisa, saudaraku, menyanyi terus-menerus? Karena ada semangat. Kalau tidak ada semangat, tidak mungkin orang bisa melakukan sesuatu dengan perfect atau terus-menerus. Paling satu kali bosan, 2 kali mulai jenuh, 3 kali mulai malas. Itu pasti akan terjadi karena sekali lagi tidak memiliki semangat. Jadi saya ulang, maka kita bisa beri kesimpulan bahwa kata marilah, ajakan untuk pergi ke Bethlehem, itu sekaligus ajakan untuk semangat, ajakan untuk menemukan sesuatu yang dilakukan secara kontinu, bukan hanya satu kali. Itu semangat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, selain kata marilah, kata yang kedua yang menunjukkan adanya semangat di Bethlehem itu adalah kata cepat berangkat. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, kalau kita menemukan ada kata cepat, itu saudaraku menunjukkan suatu tindakan yang membutuhkan semangat. Orang kalau gesit cepat itu karena dia punya semangat. Ya, tapi orang kalau lambat, orang penyakit ayam, ya saudaraku, itu sekali lagi karena memang semangatnya sudah mulai hilang. Kalau orang itu semangat, dia akan melakukan segala sesuatu dengan cepat-cepat, ya. Bukan lambat-lambat, segera, saudara. Suatu tindakan yang dilakukan secara tanpa tunda-tunda, itu namanya cepat-cepat. Nah, kalau orang bisa melakukan sesuatu tindakan tanpa tunda, cepat-cepat, itu karena sekali lagi didorong oleh semangat. Tanpa semangat, orang akan berlambat-lambat. Tanpa semangat, dia akan nyantai-nyantai. Jadi semangat itu dibutuhkan untuk saudara melakukan suatu tindakan yang namanya cepat-cepat. Makanya saya sebut gembala-gembalanya orang yang punya semangat luar biasa. Saudara bayangkan 24 jam jaga domba, tidak tidur itu.
lalu tiba-tiba bangun langsung berangkat cepat-cepat di Bethlehem. Aduh, itu rasanya tuh kalau orang tidak punya semangat, dia pasti akan mengomel di tengah jalan, bersungut-sungut di tengah jalan, atau mungkin tidak semua akan mau pergi ke Bethlehem. Ya, waktu aku ajak marilah segera kita pergi ke Bethlehem, pasti ada yang alasan, itu malam ini terlalu lama, karena itu malam tentara sorga ngomong menyanyi kiri kanan, jadi beta dengar sampai beta su lelah, capek, jadi minta maaf sa, perwakilan sa, kosong yang potong jaga ini kambing domba. Tapi tidak ada cerita itu saudara, yang kita temukan mereka semua sepakat dan cepat berangkat ke Bethlehem. Ini sekali lagi artinya ada semangat yang mendorong mereka sehingga mereka akhirnya berangkat ke Bethlehem. Kesimpulannya buat kita semua, jadi jelas bahwa ajakan ke Bethlehem itu atau marilah sekarang ke Bethlehem itu adalah ajakan untuk menemukan semangat rohani. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ajakan untuk menemukan semangat rohani ini penting sekali bagi orang-orang Kristen, apalagi menjelang akhir zaman, menjelang zaman yang saudara terkasih dalam Tuhan akan berakhir. Ajakan untuk semangat itu adalah sesuatu yang sangat penting. Nah, sekarang kita melihat dulu ayat-ayat yang bicara tentang betapa pentingnya semangat rohani itu di dalam hidup kekristenan kita. Saya mulai dengan Sefanya pasal 2 ayat yang pertama. Di sana dikatakan begini: bersemangatlah dan berkumpullah, hai bangsa yang acuh tak acuh. Saudara terkasih dalam Tuhan, ini seruan kepada bangsa Israel yang waktu itu mulai, saya pakai bahasanya para gembala, maka mulai lambat-lambat, mulai tidak cepat-cepat, mulai malas tahu, mulai tidak lakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh, ya. Akhirnya Tuhan pakai seorang Zefanya untuk menyatakan pesan ini: bersemangatlah dan berkumpullah. Lalu di ayat yang kedua itu ayat bilang bertobatlah, saudara terkasih dalam Tuhan. Nah, ini artinya bahwa orang Kristen kalau sudah tidak punya semangat, orang Kristen kalau mulai acuh tak acuh, orang Kristen kalau mulai sudah terkasih dalam Tuhan tidak memiliki lagi passion, gairah, maka orang Kristen itu sebenarnya sedang mengalami kemunduran rohani. Ya. Malas baca Alkitab, malas di gereja, malas berdoa, itu sebenarnya menunjukkan Anda sudah mengalami kemunduran rohani. Ya. Kristen memang masih, tapi rohani sudah alami kemunduran. Ya. Rohani kita sudah mulai mundur. Saya tidak tahu berapa langkah ke belakang, bukan ke depan. Ya. Nah, ini karena itu saudara terkasih dalam Tuhan, ajakan untuk selamat itu dikumandangkan buat kita lewat tema marilah sekarang ke Bethlehem, supaya di tahun 2025 kalau Tuhan masih kasih kita napas, jangan ada orang yang mengalami kemunduran rohani, jangan ada orang yang mengalami sikap yang namanya acuh tak acuh, kehilangan semangat, kehilangan gairah, kehilangan passion, kehilangan dorongan untuk bergerak, untuk melakukan sesuatu yang rohani, sesuatu untuk kepentingan kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, ini kita harus hati-hati, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Sebab kalau kita sudah tidak lagi memiliki semangat rohani itu, saudara terkasih dalam Tuhan, saya ulang lagi, kita sudah mundur. Tanpa kita sadari, kita sudah ada dalam tahapan-tahapan yang jauh dari Tuhan. Saya mau tunjukkan beberapa ayat yang menunjukkan bahwa ada banyak orang Kristen yang mengalami kemunduran rohani karena mulai tidak lagi memiliki semangat. Wahyu 3 ayat 15 dan ayat 16. Mari perhatikan ayat ini. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena
engkau suam-suam kuku. Nah itu gambaran dari orang yang kehilangan semangat. Ya saudara, tidak dingin, tidak panas ya. Mau bilang dia tidak Kristen, dia punya KTP mesti tulis agama Kristen. Tapi kalau mau dibilang saudara yang terkasih dalam Tuhan, dia Kristen juga, dia punya muka kita jarang lihat di gereja. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dia punya muka kita jarang ketemu di pelayanan. Tapi kalau kita mau bilang dia tidak Kristen, KTP itu masih sebut agamanya agama Kristen. Ini orang Kristen yang kehilangan semangat. Jadi sebenarnya dia sudah mengalami kemunduran, sudah suam-suam kuku, ya. Tetapi sekali lagi dia masih ada dalam kelompok orang Kristen, hanya Kristen yang sudah tidak bersemangat lagi, sudah acuh tak acuh bahasanya Stefania, bahasanya Rasul Yohanes ketika tulis apa yang dipesankan Tuhan, dia katakan ini suam-suam kuku, tidak dingin dan tidak panas. Dan orang semacam begini, Alkitab bilang, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Kata memuntahkan itu memberikan pernyataan kepada kita bahwa Tuhan tidak berkenan, Tuhan tidak suka, Tuhan tidak mau terima. Itu memuntahkan. Coba saudara makan sesuatu yang saudara tidak bisa telan atau tidak bisa terima, saudara muntah kasih keluar kan? Itu karena saudara tidak rasa enak di mulut, karena tidak bisa diterima oleh tubuhmu. Nah, Tuhan juga begitu, dia bilang sama kita, kalau kita sudah orang Kristen yang kehilangan semangat, ya saudara, kehilangan gairah, suam-suam kuku, acuh tak acuh, tidak dingin, tidak panas, maka sorry, meskipun mungkin saya ulang lagi, KTP masih tulis Kristen, nama masih belum berubah jadi Siti, Muhammad dan lain sebagainya, tetapi sebenarnya di pemandangan Tuhan tidak berubah. Ya saudaraku, jemaat Efesus juga begitu. Jemaat yang kehilangan semangat yang pertama. Kalau saya boleh terjemahkan lebih jauh, maka saudara yang dikasih oleh Tuhan, waktu pertama-tama jemaat Efesus kenal Tuhan, oh itu apa yang harus lakukan? Banjir judong langgar, laut judong seberangi, saudara terkasih dalam Tuhan. Karena semangatnya untuk Tuhan begitu luar biasa. Paulus tidak pernah tinggal lama-lama di suatu daerah pelayanan. Tapi ketika ada di Efesus, Paulus tinggal 3,5 tahun. Paulus betah di Efesus. Kenapa betah? Mungkin karena lihat jemaat yang begitu semangat, jemaat yang saudara terkasih dalam Tuhan punya gairah, punya passion. Dia betah sekali ada di Efesus. Bahkan saudara terkasih dalam Tuhan, dia mendirikan sekolah teologi. Paulus bikin sekolah teologi di Efesus, di Tiranus. Ya, kenapa sama lagi? Jemaat yang punya passion, jemaat yang punya semangat. Tetapi di penghujung daripada kitab kita, yaitu kitab Wahyu pasal 2, ditulis sekitar tahun 91 sampai 92 Masehi. Jemaat ini sudah kehilangan semangat yang pertama yang tadi saya sebut. Jemaat ini sudah kehilangan gairah, kasih yang mula-mula. Bahkan ayat itu memberitahu kepada kita, mereka jatuh, dan bukan hanya jatuh, sangat dalam. Betapa dalam mereka sudah jatuh. Kehilangan semangat itu bahaya sekali. Dan Tuhan bilang, kalau kamu tidak bertobat, saya datang dan saya ambil kaki dia dari tempatmu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu artinya apa? Kaki dia itu bicara soal terang, ya, yang bisa menerangi rumah, yang bisa menerangi orang-orang di sekeliling. Itu karena ada kaki dia. Sekarang kita ada lampu. Dengan kata lain, kalau kita pakai ayat ini pada masa sekarang, maka ini ayat akan bilang begitu, aku akan pergi dan putuskan kabel-kabel semua, ya. Jadi lu tinggal dalam kegelapan. Itu kalau kita pakai ini kalimat dalam bentuk sekarang. Aku akan datang dan cabut meteran, saudara terkasih dalam Tuhan. Jadi lu tinggal gelap sudah. Nah, hidup kekristenan itu begitu. Kalau saudara kita kehilangan semangat, Tuhan akan saudara mengizinkan sesuatu yang tidak menyenangkan menguasai hidup kita, ya. Kalau saudara membaca di dalam cerita Saul, kan begitu. Saul itu waktu sudah mulai tidak lagi punya gairah dengan Tuhan, Tuhan bilang apa? Rohku akan mundur daripadanya dan roh setan akan menguasai
menguasai dia. Itu Alkitab itu. Saudara, karena itu ingatlah baik-baik, semangat kita tidak boleh pudar. Sebab kalau orang Kristen sudah kehilangan semangat, itu sama saja dengan orang Kristen tetapi sudah mengalami kemunduran rohani. Dan hidup di dalam kemunduran rohani itu hidup percuma. Itu sama dengan hidup orang yang tidak mengenal Tuhan atau orang yang tidak pernah jadi Kristen. Karena itu sama-sama akan dimuntahkan, sama-sama ada dalam kegelapan, sama-sama tidak punya kaki dia. Itu orang yang sudah mengalami kemunduran rohani. Kedua, mengapa semangat rohani itu penting? Karena ayat itu mengatakan kepada kita, Roma 12 ayat 11, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kristen tanpa semangat tidak bisa melayani Tuhan. Itu Kristen. Saudara lihat ya, saya garis bawahi kalimat itu. Kerajinan kendor, rohmu menyala-nyala, layani Tuhan. Itu dia tahapan. Jangan balik. Ya. Ada orang bilang begini, Pak Pendeta, yang malas-malas itu kita kasih dia melayani supaya dia rajin. Nah itu menyalahi ayat. Karena tidak ada bilang begini, ya saudara, yang malas-malas biarlah mereka melayani Tuhan supaya mereka punya roh menyala-nyala dan kerajinan mereka tidak kendor. Itu ayat terbalik. Ini ayat bukan begitu. Ini ayat mulai dari kerajinan dulu, rajin dulu, semangat dulu, rohmu menyala-nyala dulu, baru masuk layani Tuhan. Jangan kita balik. Amen. Saya ulang ya, saudara, supaya kita punya pikiran searah dengan kebenaran firman Allah. Karena ada orang sekali lagi dia pun tak balik. Dia punya melayani dulu baru semangat. Kalau tidak layani mundur. Itu tak balik. Itu ayat bilang rajin dulu, menyala-nyala dulu, baru layani Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan, bukan layani dulu baru semangat, baru saudara yang terkasih dalam Tuhan. Apalagi roh menyala-nyala, tidak bisa. Itu menyalahi Alkitab. Alkitab ngomongnya selain. Alkitab bilang rajin dulu. Kalau sudah rajin baru roh itu bisa menyala-nyala. Kalau roh menyala-nyala baru bisa layani Tuhan. Artinya melayani Tuhan itu poin yang terakhir. Mesti didahului dulu dengan kesediaan, didahului dulu dengan semangat, passion, gairah, baru bisa melayani Tuhan. Sudah terkasih dalam Tuhan. Nah ini kita semua, saya ulang lagi, milikilah cara berpikir yang begini dengan Alkitab ya. Jangan perpikiran kita tak balik. Saudara terkasih dalam Tuhan. Sehingga semua kita yang melayani Tuhan harus tahu itu. Dan kalau saya malas-malas orang kasih saya pelayanan, saya tidak mau. Kenapa? Karena saya belum semangat, saya belum punya roh yang menyala-nyala. Jangan kasih saya belum pantas untuk melayani Tuhan. Saya harus masuk dulu pada posisi rajin, roh harus menyala-nyala dulu. Kalau sudah sampai itu layani Tuhan. Ada amin. Amin. Jadi kita semua mesti tahu Tuhan mau itu begitu. Ya. Saudara terkasih dalam Tuhan. Saya tunjukkan beberapa ayat yang berkaitan dengan itu ya. Saudara lihat ini, Roma 14 ayat 17-18. Sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran dan sejahtera. Kalau ada kata sukacita itu juga bisa berarti semangat oleh Roh Kudus. Karena barang siapa, sama-sama lanjut kalimat itu, 1, 2, 3, melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Jadi itu orang mesti ada dalam kebenaran dulu, hidup damai sejahtera dulu, hidup dalam semangat sukacita dari Roh Kudus, semangat dan Roh Kudus dulu, baru dia melayani Kristus. Itu cara yang berkenan. Saudara terkasih dalam Tuhan, itu yang Tuhan mau. Makanya saya ulang, kita ada di penghujung tahun 2024 ini, Tuhan ajak kita semua, ayo punya semangat dong. Semangat rohani itu harus ada. Ya.
Kalau kita punya semangat rohani yang baik, saudara terkasih di dalam Tuhan, kita bisa melayani Tuhan dengan baik. Tetapi kalau kita tidak punya semangat kita melayani Tuhan, saudara yang terkasih dalam Tuhan, biar kita melayani model kayak apapun, Tuhan tidak anggap kita. Karena pelayanan itu didorong mesti dengan yang awalnya itu mesti rajin dan semangat. Tanpa rajin dan semangat melayani Tuhan, itu berarti ada motivasi terselubung di dalamnya. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, dan ini Alkitab menghendaki kepada kita semua. Jadi saya ulang lagi, jangan lupa deh pola. Itu polanya. Polanya itu rajin, setia, semangat, baru melayani. Jadi kalau belum ada yang itu, sudah bisa melayani. Biar apapun alasannya, suara bagus kah, dia itu orang yang kaya kah, apapun tidak bisa. Karena semangat itu tidak tergantung pada itu. Melayani Tuhan tidak tergantung pada itu. Punya skill bagus kah, tapi kalau dia sekali ini tidak punya roh yang menyala-nyala, semangatnya, kerajinannya parah, tidak bisa. Itu anak-anak Tuhan yang mau melayani Tuhan. 1 Petrus 4 ayat 11. Jika ada orang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Saya mau tekankan kalimat berikut yang saya garis bawah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukan dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu. Karena Yesus Kristus ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Kalau ada orang yang mau melayani, itu ayat mengatakan harus melakukannya dengan kekuatan. Kata kekuatan itu menyangkut semangat, gairah, melayani. Tanpa kekuatan, tanpa semangat, tidak bisa melayani. Bagaimana? Jadi bukan melayani dulu baru dapat kekuatan. Dapat kekuatan baru melayani. Itu dengan aturan. Karena Tuhan kasih kekuatan dulu baru kita bisa melayani. Tuhan kasih kita semangat dulu baru kita bisa melayani. Sebab tanpa itu tidak bisa. Makanya sekali lagi Tuhan tidak mau pakai orang-orang yang tidak semangat. Tuhan tidak mau pakai orang-orang yang malas. Saya selalu katakan tidak ada ayat di dalam Alkitab yang saudara yang terkasih dalam Tuhan kita temukan Tuhan pakai orang malas. Tidak ada. Tuhan pakai orang-orang sesuatu yang semangat, yang rajin. Itu yang Tuhan pakai. Meskipun semangat awalnya itu semangat negatif, tapi Tuhan mau cari orang-orang begitu. Makanya Tuhan cari, saudara lihat ya, Petrus semangat cari ikan. Tuhan pakai siapa? Semangat. Kenapa saya disebut semangat cari ikan? Semalam-malaman tidak tangkap ikan, saudara, tapi kau tetap jadi nelayan, tetap saudara cari ikan. Itu karena semangat. Kalau tidak siapa mau di laut suatu malam penuh, ya, kalau tidak dapat apa-apa. Tuhan pakai orang-orang yang semangat, pemungut cukai. Itu semangat. Saudara terkasih dalam Tuhan, orang yang tidak semangat tidak bisa jadi pemungut cukai karena tiap hari harus duduk tagih pajak kiri kanan. Saudara, meskipun saya ulang lagi itu negatif, tapi Tuhan cari orang-orang begini. Paulus, siapa dia? Semangat pembunuh, semangat negatif, tapi punya semangat dari satu tempat di tempat lain, dari satu rumah di rumah lain. Saudara terkasih dalam Tuhan, dari satu daerah di daerah lain, mereka semangat. Makanya Tuhan pilih mereka, Tuhan ubahkan mereka. Semangat mereka yang tidak baik Tuhan jadikan baik. Petrus menjala ikan jadi menjala manusia. Paulus yang tukang bunuh orang sekarang menyelamatkan orang. Semangatnya Tuhan ubahkan. Saya ulang, Tuhan tidak pernah pakai orang malas di dalam kita. Tidak pernah. Tuhan tidak pernah pakai orang-orang yang malas. Sekali lagi, meskipun semangat mereka awalnya itu semangat yang negatif, tapi selalu Tuhan pakai orang-orang yang demikian. Karena kalau yang negatif selalu semangat, apalagi yang positif. Kalau untuk setan saja dong semangat, maka waktu mereka bertobat untuk Tuhan akan lebih semangat. Saudara terkasih dalam Tuhan. Tapi kalau orang untuk setan supaya malas, untuk Tuhan lebih malas lagi. Nah, karena itu hari ini saya ulang lagi, marilah kita semua
datang ke Bethlehem. Karena di Bethlehem ada semangat yang mendorong kita untuk melakukan sesuatu. Saya mau ajak kita baca Yeremia 48 ayat 10 tentang orang yang tidak semangat tapi mau melaksanakan pekerjaan Tuhan. Apa yang Alkitab katakan? Yesaya 48 ayat yang ke-10, ya, bersama-sama jemaat. 1, 2, 3. Terkutuklah orang yang melaksanakan pekerjaan Tuhan dengan lalai. Kata lalai itu sinonim atau saudara sama arti juga dengan tidak punya semangat, suam-suam tubuh, kehilangan gairah, tidak cepat-cepat, malas-malas, cuek-cuek. Ya saudara, acuh tak acuh itu sama. Jadi orang yang begitu Alkitab bilang terkutuklah orang itu. Jadi untuk melayani Tuhan itu butuh yang namanya semangat. Maka betapa pentingnya kita memiliki semangat rohani. Saya ulang ya. Jadi satu, kenapa kita penting sekali memiliki semangat rohani? Karena dengan semangat yang rohani itu kita menjadi orang-orang Kristen yang semakin maju bukan mundur. Ya, semakin hari tambah maju, semakin hari tambah maju. Yang kedua, kalau kita menjadi orang-orang Kristen yang punya semangat, maka kita akan menjadi orang-orang Kristen yang tambah hari kita rindu melayani Tuhan, semangat untuk Tuhan, motivasi kita untuk Tuhan itu akan semakin hari semakin tinggi untuk pekerjaan pelayanan Tuhan. Karena kita memang punya semangat. Ketiga, apa pentingnya semangat buat kita? Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita memperhatikan Amsal 18 ayat 14. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaan, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Kristen tanpa semangat tidak bisa menghadapi tantangan. Kristen yang tanpa semangat itu tidak mungkin bisa hadapi masalah. Apalagi penderitaan, dia lari sedu-sedu. Saudara terkasih dalam Tuhan, ya. Karena ikut Tuhan ini bukan ke jalan tol. Ikut Tuhan itu pasti ada masalah. Ikut Tuhan itu pasti ada tantangan. Ikut Tuhan itu pasti banyak penderitaan. Nah, kalau saudara semangat, bagaimana kita mau melayani Tuhan, mau iring Tuhan, mau setia dengan Tuhan, mau sungguh-sungguh dengan Tuhan? Tidak akan bisa. Begitu masalah akan cegat dia. Begitu tantangan datang, hadang dia, dan dia tidak bisa bergerak. Masalah itu kan semacam beban. Masalah itu kan semacam sesuatu yang menghadang kita. Jadi kalau menghadang begini kita mesti terobos. Kalau terobos tanpa semangat, tanpa kekuatan, kita yang kalah, kita yang mundur, kita yang akhirnya lari. Mesti punya semangat dong. Kalau masalah itu seandainya dia 50 kilo, semangatnya mesti 100 kilo. Sebab 50 kilo hanya bisa dikalahkan dengan 100 kilo. Kalau saudara terkasih dalam Tuhan, masalahmu 50 kilo, semangatmu 30 kilo. Maju begitu, mundur. Maju, mundur. Karena 30 kilo mau taruh, 100 kilo, 50 kilo karena sudah akan pernah bisa. Kekuatan kita mesti lebih. Kekuatan kita mesti di atas. Semangat kita harus di atas. Baru kita bisa lewati itu masalah. Tantangan, penderitaan, kesulitan, aniaya, pokoknya banyak. Nah itu dibutuhkan semangat. Makanya Amsal 18 ayat 14 ini, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa yang akan memulihkan semangat yang patah? Kalau semangat sudah patah, yang tadi saya sebut masalah 100, lu kekuatan 50, aduh tidak akan pernah bisa. Pasti akan mundur, pasti akan gagal, pasti akan jatuh, pasti akan menjadi terpuruk. Amsal 17 ayat 22. Lihat lagi itu ayat. Hati yang gembira adalah obat yang maju, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Kita
yang menopang. Orang kalau kena penyakit apa tuh, tulang keropos, saudara terkasih dalam Tuhan, maka dia sudah bisa jalan lagi. Itu baru keropos, belum kering. Apalagi kalau kering tulang. Orang yang saudara terkasih dalam Tuhan kena penyakit apa lagi dia punya nama, yang kalium, kekurangan kalium, sampai akhirnya lemah semua, tidak bisa jalan, lumpuh total. Itu saudara terkasih dalam Tuhan, itu karena tulangnya itu mengalami kekurangan kalium, belum kering, baru kurang aja dia tidak bisa berdiri. Ya, tidak bisa. Nah, hidup kekristenan itu begitu. Kalau semangat itu sudah tidak ada, itu sama dengan tanpa kalium, hidup tanpa kalium. Ya. Kalau orang sudah tidak punya semangat, itu sama saja sudah kena penyakit tulang keropos. Bahkan puncaknya itu tulang kering. Saudara terkasih dalam Tuhan. Jadi sudah tidak ada daya lagi. Mau berdiri son kuat, mau duduk son bisa, tidur malaikat bisa, semua serba salah. Saudara terkasih dalam Tuhan. Ya karena memang tulang kekuatan sudah tidak ada lagi. Nah, Kristen jangan kehilangan semangat. Saya ulang, orang kalau kehilangan semangat, dia kehilangan yang namanya kekuatan di dalam diri. Mama Nia kemarin datang, saudara terkasih dalam Tuhan, yang waktu bapak meninggal, lalu beberapa hari dia sakit dan pergi kontrol di rumah sakit. Saudara, salah satunya adalah debu kalium jumurah. Makanya lemah, tubuh lemah, kalium kurang. Lalu saya tanya, obatnya apa? Dong bilang mesti makan buah pir dan segala macam, ya supaya kasih naik kalium. Daging bebek lah untuk kasih naik kalium, mengobati kalium. Nah, saudara, kalau kita semangat yang hilang, kalium rohani yang hilang, saudara makan apapun tetap tidak bisa menunjang kalium rohanimu kembali. Anda mau minum obat jenis apapun, kalium rohani tidak bisa kembali, saudara terkasih dalam Tuhan. Kecuali Tuhan yang memulihkan itu. Kalau Tuhan yang menyembalikan bisa, Tuhan yang kasih suntikan kalium bisa. Tapi kalau manusia sendiri tidak akan pernah bisa. Jadi masalah kalau tambah berat, lalu orang tidak memiliki kekuatan semangat, orang tidak memiliki sekali lagi kekuatan untuk menghadapi, dia akan jadi seperti tulang kering. Hidupnya akan begitu-begitu saja. Ya, kekristenannya akan tambah mandek, Kristennya tidak akan bergerak maju, Kristennya akan tambah mundur, Kristennya akan tambah hari tambah kendor. Itu anak-anak Tuhan yang sekali lagi sudah mulai kehilangan kalium rohani atau semangat rohani. Keempat, saudara terkasih dalam Tuhan, mengapa semangat rohani itu penting? Saya ulang, semangat itu buat kita bisa hadapi masalah. Semangat itu bikin kita melayani Tuhan. Lalu kemudian semangat itu yang pertama tadi, saudara yang terkasih, kita menjadikan kita orang-orang Kristen yang mampu untuk terus maju, bergerak ke depan, bukan mundur. Saudara, itu karena ada semangat. Dan yang keempat, Kristen tanpa semangat itu tidak akan melihat hasil. Amen. 2 Tawarik 15 ayat 7. Mari kita baca ayat ini. 1, 2, 3. Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Ya, sudah. Kalau mau lihat hasil itu bisa ada dua, hasil sekarang dan hasil akan datang. Ya, hasil yang sekarang yang Anda nikmati dalam hidup ini, tapi hasil yang akan datang nanti, saudara terkasih dalam Tuhan. Nah, itu butuh semangat. Tanpa semangat tidak akan lihat hasil. Tanpa semangat tidak akan lihat upah. Tanpa semangat tidak lihat gaji, tidak akan lihat. Konteks cerita ini adalah tentang Raja Asa. Saudara terkasih dalam Tuhan, Raja Asa ini mengalami
suatu pergumulan karena bangsa Israel itu mengalami kekalahan terus. Maka saudaraku, datanglah seorang hamba Tuhan, Azaria namanya, nabi dia. Lalu dia menyampaikan berita dari Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan, dia kasih tahu kepada Raja Asa supaya mulai memperhatikan semangat rohani. Kenapa? Karena rupanya Nabi Azaria ini melihat bahwa kehidupan orang Israel ini sekarang sudah tidak ada dalam semangat rohani, tapi semangat duniawi, semangat sekuler. Mereka dirikan penyembahan berhala. Mereka tidak lagi menyembah kepada Allah Israel. Sudah tidak lagi, saudaraku, memberi persembahan kepada Allah Israel. Pokoknya hidup rohani mereka hancur berantakan. Semangat rohani mereka hancur. Makanya mereka terus alami kegagalan. Maka Azaria datang dan bilang, kalau kamu mau supaya lihat hasil baik, supaya kamu perang tidak kalah, usaha jadi baik, maka semangatmu harus kamu bangkitkan, tidak boleh lemah. Lalu Raja Asa mulai dengar itu, dia kerahkan semua saudaraku, bangsa Israel. Dia suruh dia bikin aturan, siapa berani macam-macam dia bikin aturan, siapa tidak ibadah, siapa tidak menyembah kepada Tuhan Allah, masih menyembah berhala, bunuh dia. Asa tegas. Oh, dong semua tahu. Saudara terkasih dalam Tuhan, Asa bikin aturan begitu. Akhirnya semua berhala mereka dihancurkan, semua penyembahan mereka dihancurkan. Nanti saudara baca lanjut pasal 16, pasal 17 dari kitab 2 Tawarik. Ya. Dan sama Asa lu lihat, lu akan hancur habis. Ya. Saudara terkasih dalam semua akan berantakan. Kamu akan lawan bangsa yang kecil, tapi kamu tidak bisa menang. Jangankan bangsa besar, bangsa kecil pun kamu tidak akan menang. Dan benar, Asa mulai saudaraku mengalami kekalahan. Ya. Dan terakhir Asa juga meninggal karena sakit. Dan waktu dia sakit, dia tidak cari Tuhan, Alkitab bilang, tapi dia cari tabib. Semangat rohaninya mulai. Semua musibah, Tuhan bikin hasil lah. Tapi kalau saudara mulai di zaman Asa yang kedua, rasa diri tidak kurang, rasa diri nyaman, rasa diri mulai naik, rasa diri mulai saudaraku sehat. Oh, hati-hati. Semangat kalau mulai sudah hilang karena rasa diri Tuhan tidak penting lagi, karena sudah rasa diri Tuhan itu nomor 2. Ingat baik-baik, saudara terkasih dalam Tuhan, ada kalian hasil, tapi hasil yang jelek, hasil yang tidak menyenangkan, ada tunggu di depan sana. Belum hari ini. Orang selalu bilang penyesalan itu datang terakhir. Ya. Tidak ada penyesalan datang di awal. Penyesalan selalu datang di terakhir. Tapi hari ini kita semua mendengar firman Allah. Kristen tanpa semangat, Kristen tanpa hasil. Jangan jadi orang Kristen yang begitu. Saya sebut saudara itu Kristen buah kosong. Jangan. Kristen itu harus ada hasil. Hasilnya bukan hanya hari ini, tapi yang lebih penting adalah hasil yang akan datang. Galatia 6 ayat 9. Perhatikan ayat ini. Saudara, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, ya. Jangan berhenti semangat maksudnya. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Jadi kalau saudara semangat terus, tidak ada semangat yang tidak akan ada hasil. Semua ada hasil. 1 Korintus 15:5-8. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, janganlah goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jemaat satu, 1, 2, 3, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Hasil selalu. Tapi mesti lihat, giat selalu. Kata giat selalu itu mengandung unsur semangat, ya, rajin. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan. Kalau tidak ya jerih payahmu tidak dapat apa-apa. 0, kosong. Kalau mau dapat apa-apa, bersemangat dong. Saudara terkasih dalam Tuhan, mesti semangat. Makanya hari ini kita semua diajak ke Bethlehem. Supaya apa?
semangat tidak boleh kendor. Semangat yang pertama membuat kita tidak mundur. Semangat yang kedua membuat kita melayani Tuhan. Semangat yang ketiga membuat kita menjadi orang-orang Kristen mampu menghadapi masalah, mampu menghadapi tantangan. Dan semangat yang keempat membuat kita menuai hasil, menuai berkah, menuai upah. Saudara, baik hari ini bahkan juga hari yang akan datang kalau Kristus datang kembali menjemput kita sekalian. Tepuk tangan dulu. Itulah semangat. Nah, sekarang kita masuk bagian yang kedua. Apa saja semangat rohani yang kita temukan di Bethlehem, yang kita pelajari dari gembala-gembala dan juga saudaraku para malaikat dari surga, bala tentara surga. Yang pertama, sama-sama sebutkan 1, 2, 3. Semangat mendengarkan Injil. Ini pertama, saudara terkasih dalam Tuhan. Saya ulang lagi, gembala-gembala kerja bukan 1-2 jam, 24 jam non-stop. Tidak pulang rumah, saudara. Mereka hanya tinggal di padang, ganti baju di padang, mandi di padang, makan di padang. Itu kerja mereka. Ya. Kerja mereka 24 jam. Saudara terkasih dalam Tuhan. Tetapi semangat mereka untuk mendengarkan Injil, semangat mereka untuk dengar firman, semangat mereka untuk mendengar berita sukacita, itu luar biasa. Mari kita lihat Lukas 2 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-12. Lalu kemudian kita lompat nanti di ayat 15. Lukas pasal 2 ayat 10. Ya, saya bacakan buat kita. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Ayat 10-12. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Saudara, tidak dicatat sampai jam berapa atau mulai dari jam berapa mereka dengarkan Injil ini, atau mereka dengarkan khotbah dari malaikat. Itu tidak disampaikan jam berapa sampai jam berapa. Tetapi menurut catatan ayat 15, ini menjadi penting untuk kita perhatikan. Ya, ayat 15, tampilkan jemaat, kita baca ayat yang sudah sekian kali kita baca. 1, 2, 3. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga. Jadi mereka dengar firman sampai kapan? Sampai malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka, bukan mereka yang tinggalkan malaikat. Jadi selagi itu malaikat belum pergi, itu malaikat masih ngomong, itu malaikat masih ada di situ, itu malaikat masih beritakan Injil. Mereka ada di situ juga kepala-kepala. Sampai nanti malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga. Baru mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan kepada kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau malaikat itu datang seperti yang tadi malam terjadi, saudaraku, waktu orang kasih nyala petasan, bubak. Lalu istri saya bilang begini, Bapak, menurut orang jam 12 itu Tuhan Yesus lahir. Makanya jam 12 lo bombardir segala macam. Seandainya betul Yesus itu lahir jam 12, maka saudara terkasih dalam Tuhan, dong dengar khotbah, ya, sampai matahari naik, baru dong berangkat di Bethlehem. Seandainya, tapi kalau malaikatnya datang jam 9, jam 8, saudara bayangkan itu dengar firman berapa lama? Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, tapi orang-orang itu sekali tidak meninggalkan. Tidak ada satu pun di antara mereka yang pergi meninggalkan malaikat-malaikat itu. Tidak ada.
meninggalkan mereka dan kembali ke surga. Saya khotbah di beberapa tempat, ada orang yang dengar khotbah, tengah-tengah kita sudah di punggung kalian. Ya sudah. Jadi dong yang tinggalkan Tuhan bukan Tuhan yang tinggalkan dong. Ya sudah. Dong lagi kesini Tuhan. Dengar firman susah sanggup lagi. Susah ada lagi. Suka malas dengar. Akhirnya dong yang tinggalkan Tuhan. Dong yang kasih tinggal Tuhan. Tuhan tetap ada. Tuhan bicara. Tuhan menyatakan pesan terus. Tapi orang-orang ini yang tinggalkan Tuhan. Kalau semangat model begini masih ada. Saudara terkasih dalam Tuhan, ini namanya orang-orang yang perlu diajak ke Bethlehem. Karena sekali lagi, semangat untuk mendengarkan firman itu adalah sesuatu yang penting dalam hidup kekristenan. Mari saya berikan kesimpulan sementara untuk kita sekalian. Orang Kristen yang merayakan Natal dan sampai ke Bethlehem itu adalah orang-orang Kristen yang semangat mendengar firman Tuhan. Itu orang-orang yang sampai ke Bethlehem. Ya. Tapi kalau semangat dengar firman tidak sampai di Bethlehem. Ya. Saya ulang itu paling ditemukan di padang belantara. Paling yang cuma ada di Efrata. Tapi untuk sampai ke Bethlehem sudah akan pernah sampai. Karena dengar firman saja sudah malas. Dengar malaikat pemecahan saja sudah malas. Saudara terkasih dalam Tuhan, apalagi mau pergi ke Yerusalem, ke Bethlehem. Semangat mendengarkan Injil tidak boleh kendor. Saya mau berikan beberapa ayat tentang semangat mendengarkan firman Allah. Klik. Yakobus 1 ayat 19, begini firman Tuhan. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar. Semangat untuk mendengar. Itu orang Kristen mesti begitu. Lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Jadi pendengaran itu mesti dilatih lebih cepat daripada lidah. Ya. Jangan terbalik. Lidah lebih cepat dari telinga. Aku semangat berkata-kata lebih cepat daripada semangat mendengar. Sebab kalau tidak dengar baik-baik, yang keluar salah semua. Ya. Kenapa banyak orang prakteknya salah? Karena inputnya salah. Kalau input salah, output salah. Saudara terkasih dalam Tuhan, saya kasih contoh. Tadi LCD terbalik. Ya, waktu Anda datang, saya mau kepala di bawah. Saya mau kepala di bawah. Sudah, saya tanya Kevin, kenapa? Dia bilang, soalnya benar restart ini apa laptop tiba-tiba dia terbalik sendiri. Saudara, saya bingung. Di laptop tidak terbalik, di TV tidak terbalik, di sini terbalik. Maka saya kotak juta balik. Saudara, saya naik, pencet kiri kanan tidak jadi. Saya duduk di situ, saudara ibu Penina terbisik dari Bapak, kontrol Alt, pencet sama-sama. Saya naik sama doang. Saudara, pencet tetap itu bukan terbalik. Maka saudara, saya pikir-pikir, saya butuh mendengar. Maka saya keluarlah, ambil HP, lalu saya buka laptop. Epson proyektor tampilan terbalik. Ya. Muncul cara mengembalikannya. Saya dengar musik terlalu kencang, maka saya dengar tipis-tipis. Datang pencet lagi, salah lagi. Maka saudara saya keluar lagi tadi, ambil headset, pasang di telinga dua-dua. Maka saya mendengar oh, habis tekan menu, tekan enter, habis enter, pilih proyeksi, habis proyeksi. Pilih ini saudaraku, tampilan muka belakang. Saya dengar mulai jelas. Maka saya pencet. Tidak lama kan 2-3 menit langsung outputnya jelas. Kenapa? Karena saya dengar dengan baik. Seandainya saya tidak dengar, maka ini khotbah habis pun LCD kepala tetap di bawah. Nah itu butuh mendengar. Banyak orang Kristen di jalan sembarang harga biru. Sudah kenapa? Ya karena tidak suka dengar firman. Tidak dengar firman itu jalan terbalik semua.
kalau tidak dengar firman, sudah terkasih dalam Tuhan, sampai life sampai mati, hidup akan terbalik terus. Makanya kita butuh dengar firman. Karena firman itu petunjuk, arahan yang akan membawa jalan kita tidak terbalik, yang bawa jalan kita lurus, jalan kita benar, jalan kita sesuai dengan kehendak Allah. Itu firman, tidak ada lain. Maka dibutuhkan yang namanya mendengar. Kalau saudara baca kitab Wahyu mulai pasal 2 sampai pasal 3, waktu Tuhan kirim surat kepada 7 jemaat yang ada di Asia Kecil, Tuhan ngomong Efesus, Tuhan bilang barang siapa bertelinga mendengar. Di Smyrna Tuhan bilang barang siapa bertelinga mendengar. Di Sardis Tuhan bilang barang siapa mendengar, bertelinga dia mendengar. Di Tiatira dia bilang barang siapa bertelinga dia mendengar. Di Philadelphia dia bilang barang siapa bertelinga dia dengar. Di Pergamus dia bilang barang siapa bertelinga dia mendengar. Di mana lagi? Laodikia dia bilang semua jemaat dia suruh punya telinga untuk mendengar. Kenapa? Sebab kalau tidak punya telinga untuk mendengar, biar sampai terkasih atau ngomong panjang lebar, ya, maka yang dia buat salah semua, yang dilakukan salah semua. Tuhan bilang, kamu jatuh sangat dalam jemaat Efesus. Tapi coba jemaat Efesus suruh mereka itu kali ini. Tapi dalam jatuh terus. Tapi kalau mereka dengar, mereka bertobat. Jemaat Efesus, sekarang jemaat Smyrna, Tuhan bilang apa sama mereka? Tuhan bilang, ingat, bertahan saja. Karena memang kamu akan saya masukkan ke dalam penjara dan kamu menderita di sana. Ya, tapi kuatkan. Saudara, kalau tidak ada di firman, mereka tidak dengar itu firman, mereka pasti lemah. Mereka pasti jatuh, mereka pasti akan saudara mundur. Tapi karena mereka dengar itu firman, mereka semangat. Jemaat Philadelphia Tuhan bilang, ya saudara, kalau aku sudah membuka tidak ada seorang pun yang menutup. Kalau aku menutup tidak ada seorang pun yang membuka. Ya, ayo semangat. Nah, mereka semangat. Laodikia juga begitu. Kamu sudah buku. Ayo bertobat, relakan hatimu. Sebab Tuhan suruh mendengar. Sebab tanpa mendengar tidak ada perubahan. Tanpa mendengar maka orang Kristen akan begitu saja. Biar saudara terkasih dalam Tuhan masuk gereja terus menerus, tidak akan berubah. Karena sekali lagi firman tidak dengar. Hidup tak balik terus. Ibaratnya terus dari sini tadi. Kita butuh mendengar. Butuh mendengar. Maka sekali lagi kita akan hidup benar. Yesaya 50 ayat 4. Ambil kan? Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Jadi mesti dengar baik-baik. Saudara terkasih dalam Tuhan. Kemarin di mobil orang telepon, istri saya angkat, Mama, beta pesan kacang sembunyi 2, kacang telur 2. Mampu bilang iya baik, kasih mati HP, mampu action lain, kacang telur 2, kacang sembunyi 1. Ya saudara, saya bilang tidak, tadi itu saya dengar bahwa bilang kacang sembunyi 2, kacang telur 2. Mampu bilang tidak, dia akan terima HP-nya. Maka kami dua bertengkar di atas mobil. Sudah, saya bilang untuk lebih jelasnya telepon kembali. Maka telepon kembali, dia bilang, Mama bukan kacang telurnya 2, kacang sembunyi 1, bukan Pak. Dua-dua semua kacang telur 2, kacang sembunyi 1. 2. Saudara, saya begitu tuh, siapa yang betul? Beta Mama. Ya sudah. Kenapa harus dengar baik-baik? Sebab kalau pendengaran tidak tajam, hancur. Siapa rugi? Maka saya bilang ingat, kacang sembunyi 1 itu punya saya. Makanya firman itu penting kita dengar. Ya. Dalam realita hidup setiap hari, saya begitu orang kalau salah dengar bisa salah. Apalagi saudaraku kalau salah dengar firman itu lebih fatal. Apalagi kalau tidak
batal itu. Lebih kacau. Saudara terkasih, kemarin pulang dari Patukoa, di sepanjang jalan Patukoa itu kan orang jual rumpu rampe ya, untuk siram. Saya pray mereka sepanjang jalan. Saya kasih sen kiri, pokoknya sampai di kantong ada banyak-banyak baru saya rem. Saya sengaja sudah lepas turun kaca. Lalu saya lari datang, begitu datang saya sedang hati, maksud saya main-main begitu tuh saudara. Karena saya tuh sedang lucu-lucu dalam diri saya sendiri. Dua-duanya kan Kristen semua. Tapi itulah tidak di gereja tidak dengar firman baik-baik. Maksud tahu hari Natal itu apa? Apa hubungannya dengan kuburan? Tidak mengerti. Sayang sekali. Kebodohan menghantam banyak orang Kristen karena tidak suka dengar firman. Kebebalan menghantam orang Kristen karena tidak suka dengan firman. Saudara terkasih dalam Tuhan, itu kan sekali lagi telinga simpan di rumah. Datang gereja sama telinga di rumah, telinga di kios, telinga di pelabuhan, telinga di kantor, telinga di mana-mana. Untuk apa? Saudara terkasih dalam Tuhan, saya memperbiasa diri saya sendiri. Kalau saya dengar orang khotbah, saudara, saya akan dengar dengan sangat teliti. Saya sangat teliti. Siapapun dia yang khotbah, saya akan dengar dengan teliti sekali. Karena itu penting bagi saya. Saudara terkasih dalam Tuhan. Dan setiap hari, saya kasih kesaksian saudara, setiap hari saya bisa mendengar sampai 5 sampai 10 orang berkhotbah saya. Dengan waktu jam yang cukup panjang, 1 jam, kadang 1 jam setengah. Saya dengar semua. Meskipun saudara terkasih dalam Tuhan, kan saya tidak ikuti mereka beribadah, tapi saya dengar mereka pengkhotbah. Saya dengar. Jadi saudara jangan pikir bahwa saya berkhotbah tapi saya tidak dengar orang khotbah. Saya dengar. Bahkan hampir tiap hari saya dengar 5 sampai 10 orang punya khotbah. Telinga sampai panas. Saudara terkasih dalam Tuhan. Ya, karena saya pakai headset kadang, ya, kadang saya putar di speaker. Saudara, karena saya betapa penting dengar firman. Saya memang bicara firman, tapi saya juga butuh mendengar firman. Apalagi saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kalau saya hadir dalam kebaktian dan orang lain berkhotbah, saya pasti akan dengar dengan baik. Apapun yang dia bicara, ya saudara, supaya saya tahu ini betul atau salah. Ya, ini benar-benar firman Allah atau bukan. Ini pesan Tuhan atau tidak. Saudara, bagi diri saya pentingkan itu. Makanya saudara mendengar firman itu betapa penting. Sebab kalau saya dengar firman, aduh hidup ini semangat. Kalau sesuatu ada semangat dengan firman, pasti sudah saya ulang lagi. Inputnya kalau sudah tidak ada, outputnya jelek, output anjir. Orang karena sekali lagi output baik itu karena inputnya baik. Ya. Semua yang masuk itu yang bikin keluar baik. Ya. Kalau yang masuknya itu saudaraku yang baiknya sedikit, tidak baiknya lebih banyak, outputnya akan tidak baik lebih banyak. Selain mendengarkan firman, sekarang kita lihat kedua, semangat memberitakan Injil. Ini adalah semangat kedua. Mari kita perhatikan teks Lukas pasal 2 ayat 10 dan ayat 17, 2 ayat. Dikatakan begini, dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Ayat 17. Itu saya baca 17. Sekarang di ayat yang ke-10. Lukas 2. Ayat yang ke-10. Saya baca tadi itu sudah. Ayat 10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Jadi pertama malaikat yang bicara. Setelah malaikat yang bicara, malaikat naik ke sorga. Ayat 17 tadi mengatakan bahwa gembala-gembala itu yang sekarang bicara. Bicaranya sama seperti yang mereka dengar. Input yang mereka dapat, mereka output, mereka keluarkan, beritahukan sama seperti
Tidak terbalik. Saudara terkasih dalam Tuhan. Ya. Semangat yang kedua yang harus dimiliki oleh kita yang pergi ke Bethlehem, saudara terkasih dalam Tuhan, adalah beritakan Injil. Jadi orang tuh kalau semakin merayakan Natal, ya saudara, dia sebenarnya semakin suka dengar firman. Dia kalau orang suka rayakan Natal, yang kedua, dia pasti suka beritakan Injil. Itu harus itu. Yang aneh adalah suka merayakan Natal tapi tidak suka dengar firman. Yang aneh adalah suka merayakan Natal tapi tidak beritakan Injil. Ini saudara terkasih dalam Tuhan, contohi perayaan Natal di mana? Perayaan Natal di Alkitab yang kita baca tiap tahun, Lukas pasal 2, Matius pasal 2, saudara terkasih dalam Tuhan. Tiap tahun bolak-balik itu ayat. Itu hanya bicara, saudara, semangat itu. Semangat mendengarkan Injil dan semangat memberitakan Injil. Itu dua. Maka orang kalau merayakan Natal terus-menerus, ayatnya kan tidak pindah-pindah. Hanya khotbahnya yang sebentar tema ini, sebentar tema itu. Tapi poin-poinnya atau motivasinya, kata-katanya, kalimatnya sama. Tapi menjadi aneh. Sekali lagi, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun untuk merayakan Natal, tapi semangat untuk memberitakan Injil nol, semangat mendengarkan Injil nol. Semangat yang ada apa? Cuma semangat baju baru, semangat pohon Natal, semangat kue Natal. Itu semangat yang tidak dalam Alkitab. Saudara terkasih dalam Tuhan, itu semangat yang tidak ada dalam Alkitab, meskipun tidak dilarang. Semangat bikin kue. Ada ibu kumpul di tahun lalu itu beta hanya 3 toples. Nah ini tahun beta siap 10 toples. Semangat bu. Ya. Tahun lalu beta kue kirimin, tahun kita kue basah, kue setengah basah, pokoknya semua ada. Ya sudah. Semangat bikin kue bagus, mas semangat beritakan Injil ada bosan. Kalau tidak ada, maka esensi Natal hilang. Berkat Natal hilang. Karena tidak ada sesuatu yang Anda peroleh secara rohani dari perayaan itu, jasmani iya, tapi rohani tidak ada. Kita sudah 14 kali mungkin merayakan Natal di sini ya. Kalau saya hadir di tempat ini karena 14 tahun, mau jalan 15 tahun ya. Sampai kita sudah mau baju warna apa lagi, gitu. Karena semua warna kita sepakai habis semua. Sudah terkasih dalam Tuhan. 14 kali, apalagi orang yang suraya 20-30 kali di Bungkeren, itu kali pakai warna semua sesuatu buang habis. Ya, tapi pertanyaannya, Injil sudah diberitakan belum? Firman sudah disampaikan kepada orang lain atau belum? Itu penting, itu kabar yang penting sekali dalam hidup kekristenan ini. Saudara terkasih dalam Tuhan. Sebab kalau itu kabar tidak tersampaikan, mata rantai Yesus itu diputuskan oleh kita. Malaikat-malaikat sampai habis pulang ke sorga, gembala-gembala sampaikan. Gembala-gembala sampaikan, sudah mulai viral. Akhirnya sampai kepada Herodes, sampai kepada orang-orang di sekitar. Saudara terkasih dalam Tuhan, sampai kepada ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi mulai heboh. Berita itu mulai tambah menyebar. Karena ada orang yang ngomong terus, mulut pocong, beritakan terus. Kepo terhadap Injil, kepo terhadap pemberitaan Tuhan Yesus, terus dibicarakan. Ya. Tapi hari-hari ini semangat memberitakan Injil mulai hilang dan mulai punah. Saya sampaikan, mulai hilang dan mulai punah. Orang yang semangat memberitakan Injil mulai hilang dan mulai punah. Kenapa? Ada banyak hal yang sudah mulai menggerus hidup orang. Satu, ada banyak orang menjadikan Injil, ladang pemberitaan Injil itu sebagai ladang cari duit. Karena jadi ladang cari duit, Injil tidak bisa diberitakan dengan baik lagi. Injil tidak bisa diberitakan dengan benar. Karena mau ngomong firman, uang. Mau ngomong Injil, uang. Lu bayar berapa?
Saudara, saya pernah diundang orang khotbah. Lalu dibilang begini, Pak Pendeta minta maaf, kami mohon maaf. Saya bilang, kenapa maaf dulu? Bapak, mungkin kami tidak sopan, tapi kami mau bertanya. Bertanya apa? Bapak, kalau Bapak nanti khotbah kan kami kasih waktu 1 jam, Bapak. Kira-kira kalau Bapak khotbah 1 jam itu kami kasih berapa? Saudara, waktu saya dengar itu saya bilang, oh kenapa begitu lagi? Suami Bapak suatu tiap tahun kotong kalau undang orang, kotong selalu ngomong itu. Aduh, saya pikir bahaya sekali kalau orang sudah mulai jadikan ladang pemberitaan Injil sebagai ladang cari uang. Pekerjaan memberitakan Injil sudah dijadikan bisnis. Lu sanggup berapa kalau ngomong saja? Kalau behon begini lu sanggup ngomong berapa? Kasih data berapa? Wih, berapa itu sudah? Bahkan bukan hanya sesuatu kasih berapa, tidur di mana? Itu menjadi saudaraku ladang bisnis. Dan akhirnya ini tidak bisa diberitakan lagi karena orang sudah pakai target, patokan. Waduh, kalau semacam itu yang terjadi, surat Filipi mengatakan orang tidak lagi mentuhankan Tuhan, tapi mentuhankan perutnya. Saudara ingat, Injil itu harus diberitakan karena itu perintah Tuhan. Itu adalah perintah Kristus, saudara. Tanpa memberitakan Injil kita tidak jadi murid Tuhan. Yesaya 50 ayat 4, ayat yang tadi. Tapi saya baca bagian A saja. Tuhan Allah telah memberikan kepadamu lidah seorang murid. Tuhan kasih kita lidah murid. Untuk apa? Supaya dengan perkataanku aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Jadi sudah Tuhan kasih kita lidah untuk bicara tentang Tuhan, menyatakan tentang Tuhan, membicarakan tentang Kristus. Ya, Tuhan tidak kasih kita lidah untuk saudaraku ngomong politik, ngomong kosong, omong yang tidak jelas-jelas. Tuhan kasih lidah untuk memberi orang semangat, memberi orang surat kebenaran, menyatakan pesan di lain. Itu lidah yang Tuhan kasih. Jadi kalau saudara punya lidah, tapi saudara tidak pakai untuk memberitakan Injil, saudara bukan menjadi orang Kristen yang disebut murid Tuhan. Karena tidak ada orang yang punya lidah murid tidak memberitakan Injil. Lidah murid, lidah yang memberitakan Injil. Tahun depan di awal saya akan menyampaikan kepada kita semua bahwa ingat, GSJ kita punya tugas besar. Kita punya tugas yaitu saudara menjadi gereja terdepan, leading church. Nah, target untuk menjadi gereja terdepan itu kita punya target yang harus dicapai. Dan target itu dibebani kepada semua gereja yang ada di seluruh dunia, termasuk yang ada di Indonesia, termasuk yang ada di Kupang. Saudara, untuk menjadi gereja terdepan di tahun 2042 nanti kita punya generasi selanjutnya, ya. Pasti kita yang umur 60-50 ya sudah tidak ada lagi, saudara. 40 juga mungkin separuh sudah tidak ada lagi. Saudara, kita mau jadi gereja terdepan dengan target-target yang mau dicapai. Nah, target-target itu diberi beban kepada kita semua. Gereja-gereja lokal punya beban, dan beban itu adalah beban penjangkauan jiwa. Di bulan misi saya sudah putar berulang-ulang kali apa yang disampaikan oleh badan pengurus pusat tentang bagaimana kita punya target ini, menjangkau jiwa. Tapi bagaimana menjangkau jiwa kalau Injil tidak diberitakan? Dan diberitahu, saudara, satu gereja itu minimal 1 tahun itu memenangkan 2 jiwa. Tidak usah banyak-banyak, 2 jiwa saja, saudara, 1 tahun. Tapi sekali lagi kalau orang tidak mau bicara Injil, satu mau dimenangkan. 2 jiwa ini tidak bisa datang tanpa sekali lagi mendengarkan Injil. Harus dengarkan Injil, harus dengarkan firman, baru mereka bisa datang kepada Kristus. Bukan datang ke gereja, datang kepada Kristus. Target 2 orang itu tidak boleh dilupakan. Maka di tahun 2042 kita akan menjadi gereja terdepan di seluruh dunia, saudara terkasih Tuhan. Karena sekali lagi bukan target itu yang membuat kita rindu, tapi sebenarnya ini semangat rohani yang penting buat kita. Karena memang di akhir-akhir zaman ini orang sudah tidak suka lagi beritakan Injil. Satu, saya ulang lagi, orang yang sesungguhnya disuruh beritakan Injil sudah jadikan ladang bisnis. Orang-orang yang
sebagai full timer, tapi part timer jemaat biasa. Mereka sudah tidak anggap bahwa itu pekerjaan untuk semua orang, tapi hanya bagi kelompok orang tertentu. Mereka lebih sibuk urus usaha, mereka lebih sibuk urus bisnis mereka dibandingkan dengan urus soal pemberitaan ini. Orang tidak akan pusing. Saudara terkasih dalam. Nah, karena itu ini perlu dibawa kita. Makanya saya sebut tema ini tema yang penting buat kita semua. Karena sekali lagi semangat beritakan Injil itu ada di Bethlehem. Awal mula pemberitaan Injil itu ada di Bethlehem. Tanpa semangat itu, maka tidak mungkin Injil sampai kepada kita hari ini. 2 Timotius 4 ayat 2. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Beritakan firman, siap sedia, baik atau tidak baik waktu. Ini ayat bukan untuk pendeta, ini ayat untuk semua orang Kristen. Siapapun kita, beritakan Injil itu tugas kita. Di rumah beritakan Injil, di sekolah beritakan Injil, di tempat kerja beritakan Injil, di mana saja beritakan Injil untuk segala bangsa. Amen. Roma 10 ayat 16. Tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Saudara, jadi memang kalau kita beritakan Injil jangan harap semua orang dengar. Tapi toh kalau karena tidak orang dengar lalu kita berhenti memberitakan Injil. Dengar tidak dengar tugas kita beritakan. Ya. Mau terima tidak mau terima tugas kita lakukan atau beritakan. Ini urusan nomor sekian. Karena Tuhan sendiri sudah bilang tidak semua orang mau terima kabar baik. Tapi siapa yang tahu dia tidak mau terima kabar baik? Kan tidak ada yang tahu. Kapan kita tahu? Waktu kita beritakan dulu. Kalau kita beritakan dia tidak mau terima, baru kita tahu. Oh, dia ternyata tidak suka dengan kabar baik. Dia tidak suka dengan Injil Kristus. Maka itu masuklah kelompok orang-orang yang memang ditentukan untuk binasa atau masuk neraka. Itu memang dia sudah itu. Tapi kan kita belum tahu kalau kita tidak beritakan Injil. Siapa yang mau masuk neraka dan siapa yang mau masuk surga. Maka Injil mesti diberitakan. Tiap hari beritakan. Siapa terima selamat, siapa tolak mati neraka. Selesai. Tugas kita. Tugas kita kan bukan bawa orang. Tugas kita bukan merubah orang. Bukan. Tugas kita memberitahukan perubahan. Ya. Yang rubah Tuhan. Itu. Saudara terkasih dalam Tuhan. Maka saya terus berdoa. Tiap tahun doa saya di penghujung tahun adalah Tuhan, kalau Tuhan masih kasih saya kesempatan hidup, beri saya semangat untuk beritakan Injil. Saya kasih Tuhan kasih saya semangat untuk beritakan Injil di mana saja, kapan saja, pada waktu apa saja saya mau beritakan Injil. Semangat itu yang saya minta kepada Tuhan. Apalagi sebagai seorang full time. Saya tahu sekali lagi tidak semua orang suka dengan kabar baik, tapi saya tidak akan pernah berhenti untuk menyatakan kabar baik. Ada amin? Amen. Ya. Pendeta Daumano dalam pertemuan wilayah kami terakhir di Tanong, dia bilang ada 2 nama yang sudah tidak disukai di kota Kupang dan di sekitarnya. Ya. Kalau dia dengar dari mana? Nama yang pertama adalah Pendeta Mel Ato, yang kedua Pendeta Ebenezer Pelayan. Dia suka tidak mau. Tapi saya tetap beritakan Injil. Yang suka ya mari kita omong biru. Tidak suka-suka. Itu pada orang sendiri omong dalam rapat. Sudah terkasih dalam Tuhan. Dan memang kalau nama ini muncul kadang-kadang coret. Waktu sewa Natal di sini, anak Tuhan salah satu datang persekutuan doa, saudara datang dan dia bilang, Pak Pendeta, beta mau Natal Bapak yang musota, biar dong suan setuju dong tolak dong suan dengar tetap Bapak. Betul Mama? Saya tanya dia, betul Mama? Pokoknya Bapak, ini Tuhan sudah bicara langsung kepada beta. Ya sudah, saya bilang apa ya kalau Tuhan seorang, ya. Karena dia akan menghadapi banyak orang yang tidak suka
Sudah. Tapi tidak. Soal firman apa adanya, saya bersyukur. Tapi ada orang yang mau buka hati dan dengar firman. Minggu lalu saya waktu Natal di Padelen Group, saudara. Bisa keras, lagi saya bicara keras. Tapi habis saya waktu aksi bilang begini, Pak Pendeta, nanti tolong di toko, karena beta ada siap speaker satu. Beta ini sudah doa siapa? Ternyata Pak Pendeta Punjata. Ya, nanti Pak aku mau pagi ibadat rumah tangga. Ya saudara, betul. Terima kasih Aji. Besok beta langsung meluncur. Saudara terkasih dalam Tuhan. Dan itu speaker sudah ada. Dan nanti kalau potong ibadah di rumah tangga harus pakai speaker. Nah, orang kasih untuk pelayan, untuk pekerjaan Tuhan. Jadi beritakan dengan baik. Ada orang yang mau terima karena dia memang suka firman. Meskipun kadang itu firman tampilin dia bola balik, karena bikin dia hati tertusuk kiri kanan. Tapi ternyata dia sadar di firman. Dia mau terima dengan kerendahan hati. Tapi memang ada sebagian suka. Dan kita tidak bisa larang orang suka dan tidak suka. Itu orang Tuhan. Itu orang Tuhan. Tapi dia tidak bisa larang kita juga. Ya, dia tidak bisa larang kita. Dan saudara, ya, dia tidak bisa larang, dia tidak bisa tutup satu mulut. Saya akan terus bicara. Selagi mulut masih bisa komat kami, kecuali sudah bisa komat kami, kau bilang apa? Ya. Lu terserah mau dengar, saya tidak larang lu mau dengar, tidak ada urusan. Tapi Guru tidak bisa larang saya untuk bicara tentang kebenaran, karena saya akan bicara kebenaran di atas kebenaran. Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan, itu penting. Semangat yang ketiga, baru melakukan firman Tuhan. Ya, jadi ingat baik-baik, saudara terkasih dalam Tuhan. Semangat mendengar, semangat untuk saudara memberitakan, dan semangat untuk melakukan firman. Lihat ayat ini, Lukas 2 ayat 15. Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti apa yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Seperti apa yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Jadi saudara lihat itu, apa yang Tuhan pesankan, mereka lakukan persis seperti itu. Lalu ayat 16, lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Saudara terkasih dalam Tuhan, orang Kristen yang merayakan Natal dan sampai ke Bethlehem adalah orang Kristen yang semangat melakukan kehendak Tuhan atau firman Tuhan. Tanpa itu tidak bisa. Ya, saudara, klik 16 terus lanjut. Saudara, ini kesimpulan kita untuk bagian ketiga ini. Jadi Injil diberitakan, lakukan Injil, lakukan firman, lakukan kebenaran. Sebelum outputnya itu penting. Outputnya itu dua. Dengar itu bikin output dua. Satu, beritakan. Dua, lakukan. Sudah. Sebab kalau dengar, beritakan tapi tidak lakukan, bisa. Ya. Mesti dengar, beritakan dan lakukan. Itu kebenaran. Itu penting buat kita. Beberapa ayat ini saya cepat saja bagian aku usah dan berdua karena ini sudah sering dibicarakan. Saya tidak perlu banyak tekankan ini. Tapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. 23. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Ayat 7, pasal 7 ayat 24. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku dan melakukannya, dia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kalau tidak lakukan, bodoh dia. Selesai. Ya. Jadi mau lakukan tidak, usah. Sudah terkasih. Kalau mau pintar, bijaksana, lakukan. Kalau mau diberkati, lakukan. Kalau mau bahagia, lakukan. Kalau tidak mau, ya tidak usah lakukan. Bikin saja apa yang kita mau, bikin saja apa yang kita suka. Tapi Bethlehem mengajarkan kita untuk melakukan kebenaran. Natal mengajarkan kita untuk melakukan firman. Natal mengajarkan kita untuk menolak ketidakbenaran dan hidup di dalam kebenaran. Itu Natal. Dan itu sebabnya Natal itu sebenarnya momen di mana orang sungguh-sungguh hidup di dalam firman. Itu Natal. Natal itu sungguh-sungguh membuat orang sadar
Maka seharusnya di Natal tidak ada boleh orang mabuk, tidak boleh ada orang yang saudara yang terkasih dalam Tuhan, apalagi ya, bikin hal-hal yang aneh, gila-gila, itu sudah tidak boleh. Karena Natal itu bicara soal melakukan firman. Bagaimana kalau Natal justru melanggar firman? Orang yang melanggar firman pada Natal itu hanya orang-orang dari leher saja, yang tidak mau dengar pemberitaan Injil, dan Tuhan bisa bunuh mereka habis mati toh. Matius pasal 2 ayat 16. Tuhan bunuh habis lewat tangan Herodes. Selesai mereka semua. Jadi respon kita terhadap kebenaran adalah melakukan kebenaran. Jangan pernah salah. Sebab semakin kita tidak lakukan kebenaran, kita hidup dalam kebodohan, bukan menjadi bijak. Keempat, terakhir, apa semangat yang mereka miliki? Semangat praise and worship, pujian dan penyembahan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dengar firman subai, beritakan subai, lakukan subai, tapi jangan lupa semangat untuk praise and worship, memuji dan menyembah Tuhan, memuji dan menyembah Allah. Lukas pasal 2 ayat 13. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar banget tentara surga yang memuji Allah. Katanya, nanti saudara baca lanjut. Lukas 2 ayat 20. Perhatikan. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Memuji dan menyembah, memuji dan memuliakan, memuji dan memuliakan, itu semangat di Bethlehem. Jadi saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau Anda di Bethlehem tapi tidak semangat dengar firman, tidak semangat beritakan, tidak semangat lakukan, tidak semangat memuji Tuhan, aduh kasihan sekali. Natal itu jadi apa? Ya, Natal ini hanya menjadi bermakna kalau kita semangat memuji dan memuliakan Tuhan. Esensi Natal yang sering kali dibuat salah yang ketiga. Sudah terkasih dalam Tuhan. Yang kedua, yang pertama tadi saya sebut orang-orang berpikir tidak sesuai dengan ajaran. Yang ketiga, saudara, orang berpikir bahwa Natal itu bicara soal berpegang tangan, bacium kiri, bacium kanan. Saudara, itu adalah bagian terkecil dari Natal. Ya, saudara terkasih dalam Tuhan. Kenapa saya katakan bagian terkecil dari Natal? Saya mau tanya sekali lagi kepada kita. Waktu saya ulang tahun, atau saudara punya anak lagi ulang tahun, saudara lalu kita undang orang banyak datang. Saya mau tanya, yang selamat ulang, yang kita kasih ciuman dan selamat itu, saudara, kepada semua orang atau hanya kepada yang berulang tahun? Tolong jawab saya. Pada yang ulang tahun. Tidak mungkin yang ulang tahun anaknya kita cium di mama, selamat ulang tahun ya ibu. Ya saudara, itu otak miring. Ya saudara, yang ulang tahun ini anak, maka kita selamat ulang tahunnya kepada dia. Ibunya juga kita cium, bapaknya juga kita cium, kakaknya juga kita cium. Tetapi tidak seperti kita memberi selamat kepada yang berulang tahun. Natal yang ulang tahun siapa? Tuhan Yesus. Yesus. Kita boleh ciuman, boleh. Tapi ciuman yang pertama dulu berikan kepada Tuhan. Amin. Ada amin? Ada amin? Amin. Dan ciuman yang diberikan kepada Tuhan itu adalah ciuman pujian dan penyembahan. Kata memuji itu dipakai kata proskuneo, yang artinya adalah mencium seperti anjing mencium Tuhan. Itu proskuneo, memuji. Tuhan kita tidak cium, kita menyanyi lagu tidak semangat, kita memuji Tuhan tidak sungguh-sungguh, tapi kita keliling rumah dari rumah ke rumah, cium sesama-sesama. Itu kalau Tuhan bisa ngomong langsung dan Anda dengar, dia tanya, yang ulang tahun itu siapa? Seharusnya kita beri ciuman yang terbaik kepada Tuhan lewat pujian dan penyembahan.
Itulah makanya momen Natal ini momen di mana kita memuji menyembah Tuhan. Makanya saudara terkasih dalam Tuhan, kenapa kita memperayaan Natal? Kita mau menyanyi lagu banyak, saudara. Kenapa kita mau, saudara terkasih dalam Tuhan, yang terbaik kita mau beri? Karena sekali lagi kita sedang memberi ciuman kita kepada Tuhan. Kita mau bilang Yesus happy birthday. Kita mau bilang Yesus selamat Natal. Selamat Natal sebenarnya ulang tahun dari kata disnatalis. Ya. Disnatalis itu artinya ulang tahun, happy birthday. Sudah. Jadi kita mengucapkan selamat Natal buat Tuhan Yesus. Ucapkan saudaraku, selamat Natal buat Tuhan Allah. Jadi tidak salah juga sebenarnya kamu mengucapkan selamat Natal kepada orang lain. Tapi itu arti yang lebih luas. Maksudnya Natal karena Yesus lahir, bukan karena dia lahir. Tapi kalau dalam ekspresi sesungguhnya, kalau kita tidak menyatakan itu kepada Tuhan, salah. Meskipun saudara nyanyi lagu Selamat Natal saudaraku yang ada di Nusa Tenggara Timur dan lain sebagainya. Kemarin kami Natal di Meguelo, dia nyanyi lagu Selamat Natal Papa, Selamat Natal Papa, Papa terus sampai katanya bingung di Papa berapa puluh kali banyak. Ya sudah. Tapi yang sesungguhnya Natal bukan Papa kita, bukan Mama kita, bukan saudara kita, tetapi Raja di atas segala raja. Dialah yang sedang kita rayakan hari ini. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Ya, jadi itu momen Natal. Cium Tuhan dengan sepenuh hati. Makanya saudara, Daud kalau cium Tuhan itu mirip. Yang saudara lihat ini ayat. Ya, saya tunjukkan buat kita. Mazmur 150 ayat 6 lebih dulu. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Kalau kita masih bernafas, puji Tuhan. Daud berkata berapa kali? Mazmur 116 ayat 164. 7 kali dalam sehari, bukan satu kali, 7 kali. Itu juga bukan 1 bulan, 1 hari. Bukan 1 tahun, 1 hari. Jadi tiap hari dia memuji Tuhan 7 kali. Itu ngeri itu, saudara. Dicium Tuhan, dia memuji, dia cium Tuhan. Proskuneo. Sudah terkasih dalam Tuhan. Lanjut, Mazmur 63 ayat 4. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi nama. Saudara, tidak ada kata henti-hentinya dia memuji Tuhan. 1 hari 7 kali. Dia kalau masih bernafas dia puji Tuhan. Ya, kalau masih hidup dia puji Tuhan seumur hidupku. Maka momen Natal adalah momen di mana kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, berikan pengagungan, berikan ciuman yang terbaik kepada Tuhan. Dia yang Natal, bukan kita yang Natal. Kita merayakan dia. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita dengan firman Tuhan ini, sehingga di momen Natal ini semua punya semangat. Ya, saya ulang, semangat yang pertama dengan Injil, beritakan Injil, lakukan Injil, dan semangat untuk memuji dan menyembah. Kalau tidak ada semangat ini lagi, maka tidak mungkin kita bisa menjadi orang-orang yang, saudaraku, menjadi orang yang melayani Tuhan, menjadi orang yang bertahan di tengah masalah, menjadi orang yang lihat hasil terbaik. Impossible. Tidak mungkin kalau semangat tempat ini tidak ada dalam hidup kita. Jadi kalau saudara mau punya hidup yang diwarnai dengan hasil terbaik, saudara mau bertahan di tengah-tengah masalah, saudara mau melayani Tuhan yang diterima oleh Tuhan dengan sungguh-sungguh, ya saudara terkasih dalam Tuhan, dan saudara mau jadi orang Kristen tambah maju 2025, tambah maju, maka 4 semangat ini harus menjadi bagian dalam hidup kita sekalian. Ada amin? Amin. Sama-sama kita katakan semangat. Semangat. Sekali lagi semangat. Semangat. Sama-sama bilang semangat dengan firman. Semangat 45. Semangat beritakan Injil. Akan beritakan Injil. Semangat melakukan. Semangat melakukan. Semangat memuji Tuhan. Semangat memuji Tuhan. Amin. Amin. Kalau 4 ini ada, sama-sama kita katakan saya pasti maju di 2025. 1, 2, 3. Saya pasti maju di tahun 2020. Yang kedua, sama-sama katakan saya pasti bertahan di 2025. Sama-sama katakan saya pasti bertahan. Yang ketiga, sama-sama katakan saya pasti melayani Tuhan di
2025. Sama-sama katakan. Pasti melayani Tuhan. Dan yang terakhir, sama-sama katakan, saya pasti menuai hasil. 1, 2, 3. Saya pasti menuai hasil. Amin. Beri tepuk tangan terbaik. Tuhan berkati kita.